Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Muhammad Ilman Adin Haq dengan NIM 11210183000123. Nah, pada hari ini saya akan membahas terkait dengan kandungan zat gizi dalam bahan makanan koagulasi protein. Adapun alat dan bahannya yakni gelas atau wadah nika kecil atau pipet tetes atau sendok atau garpu, telur mentah, cuka, garam, air, dan deterjen dan sabun piring. Adapun langkah-langkahnya yakni yang pertama, siapkan 6 buah wadah reaksi. Masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi putih telur kuning lebih dari 30 ml atau sekitar setengah bagian putih telur untuk setiap gelas. Kedua, tambahkan 10 tetes cairan berikut ke dalam gelas-gelas secara terpisah. Ada wadah 1 cuka, ada wadah 2 deterjen, ada ketiga alkohol, wadah keempat garam, wadah kelima air. Lalu seterusnya kocok atau adukkan agar putih telur bersama-sama dan ditambahkan pada gelas ke-6. Lalu amati jika ada perubahan, kemudian catat perubahan yang terjadi di dalam tabel. 5. Panaskan campuran putih telur pada wadah ke-5. Apa yang akan Anda amati. Yang ke-6, kocok dengan cepat putih telurnya ke gelas 6. Amati yang terjadi, catat perubahan dalam tabel. Yang ke-7, catat akhir observasi dengan cermat dalam tabel. Hasil pengamatan berdasarkan hasil praktikum, ini menyoroti berbagai respon yang terjadi, yaitu ketika cairan putih telur diaduk dengan garam, maka garam larut di dalam cairan dan membentuk larutan garam. Sifat kimia cairan putih telur tidak diubah secara signifikan. Hasilnya adalah campuran cairan putih telur dengan rasa sedikit asin. Terus yang kedua, ada cairan putih telur diaduk dengan alkohol. Nah, ketika cairan putih telur diaduk dengan alkohol, maka tidak ada reaksi kimia yang terjadi signifikan. Namun pencampuran tersebut memungkinkan besar akan memiliki aroma dan rasa alkohol yang kuat tergantung pada jenis alkohol yang digunakan. Terus yang ketiga, cairan putih diaduk dengan cuka. Nah, ketika cairan putih diaduk dengan cuka, maka cukanya akan tercampur dengan cairan putih telur dan pH-nya akan menurun. Ini dapat menyebabkan protein dalam putih telur mengalami koagulasi lebih cepat dari biasanya. Nah, hasilnya adalah campurannya lebih kental dan berbusa dengan sedikit asam. Untuk selanjutnya, cairan putih telur diaduk dengan deterjen. Sebenarnya untuk cairan putih telur dan deterjen itu tidak aman dan tidak disarankan. Dan deterjen mengandung bahan kimia yang tidak aman untuk dikonsumsi, dan reaksi antara deterjen dan protein dalam putih telur mungkin menghasilkan campuran berbusa yang tidak aman untuk dikonsumsi. Untuk selanjutnya, cairan putih telur diaduk dengan cepat. Campuran akan cepat memperkenalkan udara ke dalam cairan putih telur dan membentuk busa. Campuran yang akan lebih kental dan berbusa meskipun tidak ada perubahan kimia yang signifikan. Untuk selanjutnya, cairan putih telur yang diaduk dan dipanaskan. Nah, ketika cairan putih diaduk dan dipanaskan, protein dalam putih telur mengalami koagulasi dan menghasilkan campuran yang padat seperti telur dadar atau telur rebus. Nah, panasnya yang menyebabkan perubahan fisik kimia dalam protein, mengubahnya menjadi bentuk yang padat. Maka kesimpulannya adalah dari praktikum, yaitu berbagai perlakuan terhadap cairan putih telur yang menghasilkan respon berbeda. Garam menciptakan campuran asin tanpa perubahan kimia signifikan, dan alkohol menambah aroma rasa kuat tanpa reaksi kimia, juga menurunkan pH dan mempercepat koagulasi protein dan menghasilkan campuran yang kental dan asam. Deterjen tidak aman dan menghasilkan campuran berbusa dan berbahaya, dan pengadukan cepat menambah udara dan busa tanpa perubahan kimia, dan memanaskan menyebabkan koagulasi protein yang mana bisa mengubah cairan menjadi bentuk yang padat. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.